Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan pentingnya kewaspadaan dan kehati-hatian dalam menghadapi tahun 2023. Presiden menggarisbawahi kinerja ekspor nasional yang berpotensi turun pada tahun depan akibat ketidakpastian global. Sebab itu di 2023 betul-betul kita harus hati-hati dan waspada. Saya setuju bahwa kita harus optimis, tetapi tetap hati-hati dan waspada. Yang pertama, menurut saya ekspor Indonesia yang tahun ini, tahun yang lalu melompat sangat tinggi sekali, tapi hati-hati, tahun depan bisa menurun karena problem di Tiongkok yang belum selesai, sehingga ekonomi mereka juga turun karena policy no COVID. Demikian pernyataan Presiden Joko Widodo di hadapan pemangku kepentingan di industri keuangan dan perbankan nasional dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia 2022. Presiden melihat ada potensi penurunan kinerja ekspor Indonesia pada tahun 2023 seiring dengan ketidakpastian global yang melemahkan kondisi perekonomian negara-negara mitra dagang. Salah satunya kebijakan Zero COVID di China yang diperpanjang hingga 6 bulan ke depan tentu akan berdampak terhadap permintaan dari negeri tirai bambu tersebut. Oleh sebab itu, dalam melakukan perumusan kebijakan, para pemangku kepentingan di industri keuangan dan perbankan nasional harus terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hal ini agar kebijakan ekonomi nasional yang dihasilkan memberikan manfaat yang besar bagi rakyat dan negara dalam memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, waspada kinerja ekspor berpotensi turun di tahun 2023, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Beni Sutrisno, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia. Selamat pagi, Pak Beni. Selamat pagi. Salam sehat, Pak. Sama-sama, salam sehat. Baik, terima kasih atas waktu yang Anda sempatkan. Review terlebih dahulu, Pak, bagaimana dengan kondisi dunia usaha dan juga kinerja ekspor nasional hingga hari ini, Pak? Memang sejak COVID itu memang kita ada kenaikan ekspor cukup tinggi ya. Mungkin pertumbuhan per tahun kira-kira 14-15%. Tapi pada kuartal itu sampai dengan kuartal ketiga tahun 2022. Nah, konjungtur ekspor itu biasanya tertinggi di kuartal keempat setiap tahunnya. Oke. Nah, kuartal keempat tahun 2022 ini kelihatannya lebih rendah dibandingkan kuartal yang ketiga. Nah, ini pasti terjadi kontraksi di pasar. Nah, pasar ekspor kita memang tradisional, Indonesia sudah merupakan bagian daripada supply chain dunia. Jadi kita mengimpor beberapa bahan baku dan kita merangkainya untuk mengekspor kembali ke negara tersebut atau negara yang lain. Nah, apabila salah satu negara tersebut diantaranya penyumbang bahan baku itu ada masalah, seperti yang Pak Jokowi katakan, Zero COVID yang diambil oleh China, tentu akan terjadi masalah. Pun juga dengan pasar, kalau pasarnya itu terjadi inflasi yang cukup tinggi, yaitu Amerika Serikat maupun Eropa, tentu harga barang kita jadi mahal. Nah, itu akan menurunkan minat atau volume belinya mereka. Itu dia, memang kalau kita lihat berarti per kuartal 4 2022 inilah yang menjadi kekhawatiran berikutnya. Karena Anda lihat potensinya lebih turun dibandingkan dengan kuartal 3. Jadi kalau kita lihat pada saat pembalikan arah kita terkena ataupun terdampak pandemi itu mulai tahun berapa kira-kira, Pak? Ekspor kita ini sudah mulai menunjukkan kinerja positif kembali. Sejak tahun 2020 itu sudah mulai naik ya. Oke. Memang 2021 tinggi, sangat tinggi, dan kita akan selalu menghitungnya ekspor minus impor. Nah, kita selalu surplus setiap bulan atau setiap kuartal, bahkan tahun 2021 surplusnya paling tinggi selama sejarah Republik ini. Nah, memang kita mengharapkan tahun 2022 memang sampai kuartal ketiga masih lebih tinggi year on year-nya, tapi kuartal keempatnya ini yang cukup mengkhawatirkan. Iya. Pada khususnya untuk barang-barang yang kebutuhan rumah tangga lah, mulai sepatu, pakaian, jadi elektronik, mainan anak-anak, furniture, ini sudah terasa sekali turun permintaannya.
Oke. Nah, berarti memang lebih dampaknya dari faktor global yang memberikan tekanan terhadap kinerja ekspor kita di tahun ini ya. Kalau Anda melihat kuartal 4 ini sudah mulai ada tekanan di sana, Pak Beni. Betul. Makanya kalau ada informasi mengenai PHK atau pengurangan tenaga kerja atau bahasa kerennya efisiensi tenaga kerja, itu memang sudah terjadi, Oke. khususnya industri-industri padat karya yang orientasinya ekspor. Nah, Hmm, kita harapkan pasar dalam negeri ini tidak kecil, cukup besar, dan Indonesia merupakan bagian daripada yang sering diserbu oleh negara-negara lain yang ekspornya terjadi stagnasi seperti kita. Nah, maka karena itu trade remedy atau aturan main yang sudah disepakati WTO itu harus diterapkan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan. Jadi kita harus jaga pasar kita. oke. Nah, kalau kita bicara mengenai komoditas andalan ekspor kita ini, Pak Beni, dari teman-teman GAPI ini, apa yang masih bisa dijadikan bumper begitu dengan kondisi yang ada? Paling tidak ini masih menopang kinerja ekspor kita paling tidak ya sampai akhir tahun. Iya, bumper kita adalah sumber daya alam yang sudah diproses hilirisasi, kan memberikan sumbangan yang sangat signifikan ya. Oke. Pak Jokowi katakan nikel dulu diekspor raw material masih ekspornya hanya 15 triliun, sekarang setelah diharuskan harus diproses hilirisasi, ekspornya setahun bisa 300 triliun. Nah, seperti hal itu tentu nanti akan diikuti oleh sumber daya alam yang lainnya, apakah itu timah, apakah itu tembaga, koper, dan mungkin kalau kelapa sawit pasti. Ya. Nah, ini yang bisa menopang pertumbuhan ekspor kita. Oke, tapi kalau kita bicara mengenai hilirisasi begitu yang biasanya diekspor dalam bentuk raw material kemudian kita olah di dalam negeri, tapi kan kemarin sempat ada benturan juga nih di WTO begitu Pak Beni. Lantas bagaimana teman-teman Ya, GPI betul. menyikapi ini? Nah, tentu kita sebagai negara atau pemerintah harus melakukan appeal atau naik banding Oke, karena proses di WTO itu panjang ya. Artinya ada namanya dispute settlement body itu yang adalah merupakan pengadilan kalau terjadi dispute. Nah, kita harus mempunyai lawyer-lawyer yang memang cukup bisa diandalkan untuk melakukan banding terhadap keputusan WTO yang terakhir. baik. Berarti memang kita harus berjuang. Mengingat tadi Anda katakan potensi ekspor kita berkali-kali lipat tumbuhnya setelah hilirisasi dilakukan oleh pemerintah begitu Pak Beni. Berarti memang kita harus melakukan hilirisasi di dalam negeri. Di samping itu kan juga penyerapan tenaga kerja juga bagi masyarakat. Betul, kita harus berjuang, Pak. Pada dasarnya kan ekspor itu adalah proses kompetisi bersaing dan bertanding ya. Ya, Jadi kita harus mempunyai kemampuan untuk bersaing dan sekaligus harus mempunyai kemampuan untuk bertanding. oke. Nah, di sinilah peranan kita sudah punya banyak yang namanya free trade agreement, kira-kira dengan 22 negara. Nah, itu bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya. Tentu ini memerlukan kerjasama antara pengusaha dengan pemerintah, Iya. duduk ke meja untuk membicarakan negara mana yang harus kita serbu. Pada dasarnya kita kalau mau ingin ekspornya baik, ya kita harus serbu seluruh dunia karena pasarnya hanya ada di dunia kan, nggak mungkin kita serbu planet yang lain. Iya, iya. Nah, bicara mengenai negara-negara tujuan ekspor begitu. Itu mana saja yang selama ini mungkin menjadi negara tujuan ekspor tradisional dan juga pengembangan ataupun diversifikasi negara tujuan ekspor baru yang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun GPI sendiri, Pak Beni? Ya, sekarang mungkin yang teratas adalah China, habis itu Amerika Serikat, Oke, dan Jepang, serta Uni Eropa. Nah, sementara masih banyak pasar seperti Afrika yang penduduknya cukup besar ya, hampir hampir lebih daripada 2 miliar orang di Afrika itu, serta oke. mereka juga punya kemampuan beli. Memang quality yang kita bisa jual ke sana tidak setinggi apa yang kualitas kita jual ke Amerika Serikat. Nah, Oke. itu harus kita sepakati dan kita serbu pasar itu. Juga dengan Amerika Latin. Hmm, Amerika Latin ini cukup banyak negaranya dan banyak fakta-fakta perdagangan di sana, dan kita udah punyai perjanjian dagang SEPA malah dengan Chile. Nah, oke. kita harus masuk lewat Chile untuk masuk ke Amerika Selatan yang lainnya. Hmm.
Itu dia, berarti memang sudah ada langkah antisipasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan teman-teman pengusaha ekspor begitu. Lantas bagaimana dengan optimisme yang dibangun untuk melihat tahun 2000? Ya pemirsa, Bank Sentral juga mengingatkan bahwa Indonesia harus mewaspadai 5 risiko yang berpotensi terjadi di global pada tahun depan. Kelima risiko tersebut diyakini bisa mempengaruhi stabilitas dan pemulihan ekonomi dalam negeri. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dalam acara pertemuan tahunan Bank Indonesia kembali mengingatkan bahwa Indonesia harus mewaspadai 5 potensi resiko global yang akan mempengaruhi stabilitas dan pemulihan ekonomi dalam negeri. Dan untuk menghadapi 5 resiko global tersebut diperlukan penguatan sinergi dan koordinasi kebijakan antara pemerintah dan BI maupun Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Penguatan sinergi ini diyakini akan membawa perekonomian Indonesia menuju ketahanan dan kebangkitan pada 2023 sampai dengan 2024 mendatang. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Kita perlu mewaspadai 5 permasalahan ini dari prospek ekonomi global. Pertama, pertumbuhan menurun, slow growth. Risiko resesi di Amerika Serikat dan Eropa meningkat. Kedua, inflasi sangat tinggi, high inflation, karena harga energi dan pangan global. Ketiga, suku bunga tinggi, higher for longer. Fed Fund Rate dapat mencapai 5% dan tetap tinggi selama tahun 2023. Keempat, dolar Amerika Serikat sangat kuat, strong dollar, tekanan depresiasi nilai tukar negara lain, termasuk terhadap rupiah. Kelima, cash is the king, penarikan dana investor global dan mengalihkan ke aset liquid karena risiko tinggi. Baik pemirsa, berikutnya kita akan sampaikan infografik terkait dengan kinerja ekspor Indonesia menurut sektor. Ini dia, data dari Badan Pusat Statistik. Ada beberapa sektor yaitu migas, kemudian pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, tambang dan lainnya. Januari sampai dengan Oktober 2022 kita lihat kinerjanya memang cenderung terus mengalami tren kenaikan. Untuk migas, kemudian pertanian, industri pengolahan dan juga sektor tambang lainnya. Rata-rata memang mengalami peningkatan kalau dibandingkan dengan Januari-Oktober 2021. Berikutnya kita akan cermati dari pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang Indonesia per kuartal 3 tahun 2022. Ada beberapa negara, yang pertama ada Tiongkok. Ini juga kita lihat ada tren, ada sedikit penurunan ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian Amerika Serikat juga ada penurunan. Kemudian Singapura juga menurun, hanya Vietnam saja yang mengalami lonjakan dari pertumbuhan ekonomi negaranya. Kemudian kita lihat Taiwan juga mengalami penurunan dan Uni Eropa. Baik, dan berikutnya bagaimana dengan pangsa pasar ekspor non-migas? Ini juga salah satu ekspor andalan kita adalah non-migas ini per Oktober 2022. Tiongkok, kemudian India, ada Amerika Serikat, Jepang dan Malaysia, Singapura dan Korea Selatan. Rata-rata memang kita lihat cukup besar. Untuk Tiongkok sendiri 26,65% atau sekitar 6,25 miliar dolar Amerika. Di posisi kedua tadi India, tumbuhnya sekitar ataupun share terhadap total ekspor non-migas kita 9,04%, dan Amerika Serikat di posisi ketiga 8,83%. Ya, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Beni Sutrisno. Baik, Pak Beni, kita akan lanjutkan kembali. Berdasarkan informasi yang tadi sudah disampaikan, ini juga menarik ya Pak ya. Industri, beberapa hal yang juga menjadi pendorong kinerja ekspor begitu. Tadi ada pertanian, kehutanan, industri pengolahan yang mengalami lonjakan cukup tinggi, kemudian tambang dan lainnya. Jadi memang ekspor non migas ya Pak yang masih mendominasi nih Pak Beni, silakan. Betul, memang dari selama ini memang ekspor non migas melebihi daripada migas sendiri. Yes. Karena migas sendiri kan sering juga defisit ya. Antara ekspor dengan impornya itu kadang-kadang lebih besar impornya. Kalau surplus pun kecil sekali. Dan ya
keterlibatan pekerja terbesar memang ya, ekspor non migas. Aktivitasnya kebanyakan di industri manufaktur, di mana industri pengolahan. Dalam hal ini tentu ada kaitannya dengan bahan baku dan pasar. Semua terkait dengan pasar memang. Nah, Oke. memang Pak Peri sudah mengingatkan kita, resesi itu sih saya tidak begitu khawatir dengan resesi. Saya khawatir adalah dengan inflasi, karena inflasi tentu harga barang jadi naik semuanya. Iya. Sementara kemampuan beli pasti akan menurun ya, kecuali pangan tetap satu kebutuhan primer, tapi yang lainnya pasti akan mengurangi pembeliannya. Oke. Karena saat ini pun di Amerika sudah banyak importir kita sudah gudangnya masih penuh. Oke. Artinya biasanya kan menjelang Natal itu waktu-waktu mereka lagi menjual barang sebanyak-banyaknya. Tapi kali ini memang mereka belum bisa menjual seperti tahun-tahun yang lalu. Baik, dan beberapa negara tujuan ekspor ini mitra dagang Indonesia juga. Tadi sudah disampaikan infografisnya, Tiongkok, Amerika Serikat, Singapura, Taiwan, dan Uni Eropa ini sedang mengalami penurunan dari sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berarti pangsa pasar kita untuk ekspor makin terbatas ya Pak Beni? Iya, justru itu maka kita sudah punya yang saya katakan tadi perjanjian dagang ya, Iya. apakah itu preference setiap negara itu kan pasti kita sudah buat dengan negara tersebut. Sebaiknya kita fokus ke situ saja karena handicap hambatan itu lebih kecil dibandingkan ke negara-negara yang tidak ada perjanjian dagangnya. Ya seperti Oke. kita dengan Australia, itu sudah comprehensive economic partnership malah. Nah itu mungkin kita fokus ke 22 negara itu akan bisa memberikan satu hasil lebih positif dibandingkan membuka pasar baru memang harus, tapi membuka pasar baru itu butuh waktu panjang dan tentu Oke. ini akan lewat dari tahun 23, tapi itu juga harus dimulai juga. Baik, lantas dukungan Lalu pemerintah dan koordinasi dari perusahaan-perusahaan eksportir seperti ini dan juga pemerintah bagaimana Pak untuk mengatasi dan mengantisipasi tahun depan? Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan memfasilitasi informasi dari atas perdagangan dan ITPC. Oke. Nah, sayangnya ITPC kita banyakkan di negara-negara yang maju. Nah, kalau mau nyerbu pasar, melebar pasar, ITPC sebaiknya dikembangkan negara-negara yang non-tradisional. Oke. Karena negara non-tradisional kan masih gelap kita ya. Kalau negara maju, banyak informasi yang kita bisa dapatkan walaupun tanpa ITPC. Baik, berarti tetap optimis Pak untuk menatap tahun 2023 mendatang, teman-teman GPI? Optimis harus, Oke. tapi ya kita harus siap-siap menyesuaikan keadaan situasi yang lain. Karena kita tidak berdiri sendiri kan, ada faktor-faktor yang lain, faktor ekonomi yang lain. Baik, oke. Pak Beni, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan dan semoga tahun depan kita juga bisa menatap dengan semakin yakin dan optimis begitu dengan kondisi fundamental ekonomi kita yang dalam kondisi masih cukup oke begitu hingga hari ini. Terima kasih banyak, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Beni. Sama-sama, terima kasih Mas. Ya. Ya, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.